Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat semuanya ya. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Pak Amin untuk melanjutkan pembelajaran PAI-nya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kepada pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah selesai di pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua. Apa itu pembelajaran kedua? Silakan anak-anak sambil mendengarkan Pak Amin dibuka bukunya halaman 16 ya. Pembelajaran kedua halaman 16. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka bukunya? Sudah ya? Baik anak-anak, pembelajaran yang kedua PAI adalah tentang Aku Cinta Al-Quran ya. Jadi kita akan belajar tentang Al-Quran ya. Jadi ada 4 materi yang akan kita pelajari dalam bab Aku Cinta Al-Quran itu. Yang pertama adalah membaca basmalah atau bacaan basmalah. Apa itu basmalah dan sebagainya nanti akan kita bahas. Kedua, ini melafalkan surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak nanti kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah tentang tata cara menulis Al-Quran, menghafalkan huruf hijaiyah ya, menghafalkan huruf hijaiyah dan juga harokatnya. Tetapi karena materi ini cukup panjang, maka pada pagi hari ini kita cukup membahas 2 saja, yaitu tentang bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah. Baik anak-anak, sudah siap semuanya ya? Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah bacaan basmalah. Apa itu bacaan basmalah anak-anak? Seperti yang tadi kita diawali pembelajaran, selalu senantiasa Pak Amin awali dengan membaca basmalah. Ya, betul sekali. Bacaan basmalah itu bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bacaan basmalah. Sudah sangat sering kita baca setiap hari. Hari ini kita akan pelajari apa sih sebenarnya bacaan basmalah itu ya. Baik, bacaan basmalah itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Fungsinya buat apa? Basmalah ini dibaca ketika anak-anak hendak atau mau melaksanakan suatu kegiatan, pekerjaan atau aktivitas. Hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya kalau kita membaca basmalah sebelum melakukan kegiatan, maka kegiatan tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah. Kebalikannya, jika suatu kegiatan itu tanpa diawali bacaan basmalah, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus dari rahmat Allah. Artinya tidak akan dapat pahala, jadi sia-sia. Ibaratnya begini, mau belajar anak-anak harus membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mau belajar karena Allah. Belajar, selama belajar itu anak-anak dapat pahala dari Allah. Tapi begitu anak-anak belajar tanpa membaca basmalah, apa yang terjadi? Selama belajar anak-anak akan terputus dari rahmat Allah, tidak dapat pahala, susah menerima ilmu, tidak mudah mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Itu karena tidak membaca basmalah. Oleh karena itu, mari anak-anakku semuanya kelas 1 senantiasa biasakanlah selalu mengawali suatu kegiatan dengan membaca basmalah. Bisa ya? Insya Allah anak 1 hebat semua, anak kelas 1 hebat semuanya. Baik. Berikutnya, kapan sih tepatnya kita itu membaca basmalah? Tadi kan baru penjelasannya adalah setiap kita melakukan kegiatan, awal kegiatan apa saja itu. Di buku ada, salah satu contohnya adalah 1 ketika berangkat sekolah atau keluar rumah, itu usahakan membaca basmalah. Supaya apa? Ketika berangkat sampai sekolah dilindungi oleh Allah, mendapatkan pahala. Termasuk ketika keluar rumah, mau kemana saja usahakan awali dengan basmalah. Insya Allah
perjalanannya selamat, dapat pahala dari Allah. Yang kedua adalah memulai belajar anak-anak. Seperti halnya pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah, ataupun juga ketika anak-anak mau ngaji, baik Iqra maupun membaca Al-Quran, usahakan membaca basmalah supaya ada pahala dalam kita mengaji, ya. Yang ketiga adalah akan makan dan minum. Nah, ini sangat penting anak-anak. Anak-anak setiap hari makan dan minum kan? Jangan sampai lupa ketika hendak makan, awalilah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau diawali dengan basmalah, selama makan ada pahalanya, makannya jadi bermanfaat. Tapi kalau tidak membaca basmalah, nanti setan ikut makan. Artinya kita nggak dapat pahala, makanya dibarengi sama setan. Baik ya, itu anak-anak tentang bacaan basmalah. Berikutnya adalah tentang surat Al-Fatihah. Ini juga bukan yang asing lagi kan? Anak-anak insya Allah kelas 1 sudah bisa semuanya ya. Surat Al-Fatihah insya Allah bisa ya, karena setiap hari dibaca. Baik, mari kita baca dulu sebelum kita memahami tentang surat Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita baca bersama-sama, itu tadi namanya surat Al-Fatihah. Apa itu surat Al-Fatihah? Mari kita pahami bersama-sama. Ya, surat Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan atau permulaan. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini letaknya berada paling depan dalam Al-Quran, paling awal, maka disebut dengan pembukaan. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini dulu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, namanya surat Makkiyah. Saat Nabi Muhammad ada di Mekah, surat ini turun. Ketika surat Al-Fatihah yang kita baca tadi itu jumlah ayatnya ada 7, ya, nggak banyak ya, cuma 7, dan insya Allah gampang sekali untuk dihafal. Yang keempat adalah Al-Fatihah merupakan pokok isi dalam Al-Quran. Al-Fatihah ini adalah pembukaan 7 ayat, cuma isinya menyeluruh tentang tentang semua isi Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Yang kelima, Al-Fatihah ini selain disebut pembukaan tadi, artinya punya nama lain, namanya adalah satu As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dikatakan begitu? Karena kita umat Islam sehari semalam sholat sebanyak 5 waktu. Satu waktunya ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2. Kalau di total sehari semalam orang Islam itu sholat 17 rakaat. Dan setiap rakaat itu hukumnya wajib membaca Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah ini sehari semalam dibaca sebanyak 17 kali minimal sama orang Islam. Oleh karena itu disebut dengan As-Sab'ul Masani, 17 ayat yang diulang-ulang. Selain As-Sab'ul Masani disebut juga dengan Ummul Quran, artinya adalah induk Al-Quran. Karena tadi semua isi Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Paham ya anak-anak ya? Kalau belum paham, diulang-ulang terus videonya Pak Amin atau dibaca bukunya, insya Allah akan paham. Baik, berikutnya, apa sih pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu? Belum kita belajar artinya, tapi Bapak akan sampaikan dalam buku. Ada pesan atau arti dalam surat Al-Fatihah itu setidaknya ada 3 pesannya untuk kita, untuk anak-anak semuanya. Yang pertama adalah kita hendaklah memuji kepada Allah. Arti dari Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita hanya boleh memuji kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Yang kedua adalah menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi
hanya kepada Allah kita menyembah, tidak boleh kepada yang lainnya. Menyembah kepada yang lainnya namanya musyrik, tidak boleh ya, dosa besar. Yang ketiga adalah memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in artinya hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi kalau anak-anak kesulitan, butuh apa-apa, menyembahlah kepada Allah, berdoa sama Allah, minta tolong kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Itulah pesan dari Al-Quran surat Al-Fatihah. Memuji Allah, menyembah Allah, dan minta pertolongan kepada Allah. Baik anak-anak, itu materi pada pagi hari ini, yaitu tentang bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah. Sekarang seperti biasa adalah tugas. Apa tugasnya? Ada 2 tugas hari ini. Yang pertama, anak-anak semuanya kelas 1 wajib hukumnya menghafalkan surat Al-Fatihah. Kalau memang belum hafal, tidak apa-apa, Pak Amin kasih toleransi, dibaca. Jadi boleh menghafalkan, boleh membaca, tapi pasti nilainya beda. Silakan boleh dipilih, kalau memang hafal, hafal, kalau tidak hafal boleh membaca. Silakan di video membaca atau menghafal surat Al-Fatihah, dikirim ke Pak Amin. Yang kedua tugasnya, silakan anak-anak buka bukunya halaman 23. Nah, di situ ada ayo berlatih ya, sampai halaman 24, nomor 1 sampai 5 pilihan ganda, 1 sampai 10 isian. Halaman 23 sampai halaman 24 silahkan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai seperti biasa difoto dan dikirim ke Pak Amin. Paham ya anak-anak kelas 1? Baik, itu dulu materi pada pagi hari ini. Untuk huruf hijaiyah dan harokat dalam membaca Al-Quran akan kita bahas minggu depan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.